Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Mari kita siapkan doa kita malam hari ini. Kita mau komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, ya Bapa, ini kami ya Bapa, anak-anakmu. Ini kami anak-anakmu yang rindu untuk memberi yang terbaik bagimu atas segala kebaikanmu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Haleluya. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari hatimu, dari tahtamu, penuhi hati ini. Sekali lagi di sini Kau beri kelegaan. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu Engkau beri kelegaan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Amin. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu. Amin. Penuhi hati ini. Di sumur-Mu Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguk air-Mu. Puaskan dahagaku, takkan ku lari, takkan ku lari dari hadirat-Mu. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, kelegaanku Tuhan. Dari awal, di sini Kau beri kelegaan bagi kami. Di sini Kau beri kelegaan. Amin. Di rumah-Mu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, Engkau beri kami kelegaan. Hidup yang penat, letih gelisah, hidup kami yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Yes, yes Lord. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera
dari tatamu. Penuhi hati ini di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku tabur airmu. Puaskan dahagaku Tuhan, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Tuhan di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku tabur airmu. Puaskan dahagaku, Engkau Tuhan, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Tuhan di sumur Tuhan, ku tabur airmu. Puaskan dahagaku, haleluya. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Sekali lagi di sumur-Mu Tuhan, di sumur Tuhan, oh Tuhan, puaskan dahagaku Tuhan, takkan ku kami tidak dapat lari dari hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Sebab hanya di sini, amin. Sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab amin, hanya dalam hadirat-Mu, oh Jesus, kelegaanku Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, amin. Sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Haleluya Jesus. Oh, ini kami menghadap tahta-Mu, memberanikan diri menghadap tahta-Mu ya Bapa. Ampuni pelanggaran salah dosa kami, ketidaktepatan kami, kemelesetan kami ya Bapa. Ampuni setiap ketidaktepatan kami, kemelesetan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan yang belum dapat menyukakan-Mu, yang belum dapat menjadi seperti apa yang Engkau ingini dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, kami rindu menemui Engkau malam hari ini. Melalui doa dan puasa kami saat ini Tuhan. Bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini, yang dengan sungguh-sungguh Tuhan, ataupun yang nanti menyaksikan tayangan ulang Tuhan daripada doa puasa ini, yang rindu dan sungguh-sungguh Tuhan, yang rindu dan sungguh-sungguh memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami dari hati kami Tuhan. Haleluya, kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan doa dan puasa kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu, terdaftar di sorga.
dan Engkau dapat menikmati setiap pujian penyembahan kami, hati kami yang kami beri bagimu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Mari sahabat Bapak Ibu, kita buka hati kita, kita buka diri kita mohon pengampunan dari Bapa. Haleluya, layak kami menyembah-Mu, layak kami memuji-Mu Tuhan, layak kami memberi yang terbaik bagi-Mu, layak kami untuk berjumpa dengan-Mu. Tak ada embel-embel apapun, selain kami rindu berjumpa dengan-Mu, hanya berjumpa dengan-Mu. Kami rindu memuji menyembah-Mu dengan nyanyian hati kami. Pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan Tuhan doa dan kuasa kami saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, semua dalam kontrol dan kendali-Mu Tuhan. Hati kami bawa kepada-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi duriku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku melihat ciptaan, melihat ciptaan-Mu yang bersama jiwa kami, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, amin amin, kawanku, maka jiwa tubuh memuji-Mu. Haleluya, sungguh besar jalanku, amin. Haleluya. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, haleluya, pemberian
berteduh bagiku dicurahkan oleh putramu, oleh putra dalam kudus, amin. Maka jiwa-jiwa kami tubuh memuji-Mu Tuhan, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami memuji-Mu, maka jiwa tubuh memuji-Mu, haleluya. Sungguh besar Allahku. Apabila nanti Kristus memanggil, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku, sukacitaku amatlah besar. Amin, amin, amin. Karena terkabulah yang ku rindukan, melihat Dikau, melihat Dikau Tuhanku Aba. Maka jiwa kami memuji, maka jiwaku pun memuji-Mu, haleluya. Sungguh, amin. Kau Allah, maka jiwa kami memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu, haleluya. Sungguh besar maka jiwa, maka jiwaku pun memuji-Mu, haleluya. Sungguh besar, amin. Kau Allahku, haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, haleluya. Sungguh besar Allahku, haleluya. Yesus, amin. Mari kita sembah Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, mari yuk kita sembah Tuhan atas segala kebesarannya. Begitu jiwa kita memuji Tuhan, kami memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub.
saat ini yang kami sembah. Haleluya Tuhan, Kau Allah perkasa pencipta langit dan bumi. Kami sembah, kami puji, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Engkau. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Allah yang perkasa. Surga dan bumi menyembah. Tiada lutut tak bertelut. Haleluya. Bapa Elohim Yahweh namamu, kami datang kepadamu, kami memuji-Mu, ya Bapa. Tuhan, kami hanya rindu berjumpa dengan-Mu, ya Bapa. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini Tuhan, kami rindu mau berjumpa dengan-Mu. Haleluya, dunia terlalu memikat kami, membuat kami melekat dengan dunia ini. Untuk itu kami mau datang kepada-Mu Tuhan, agar kami terbebas dari segala ikatan belenggu dunia ini yang mengikat kami. Dan kami sembah-Mu, dan kami puji-Mu. Kami bawa mesbah syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ya Bapa, ya Bapa, kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Kami beri hati kami pujian kami kepadamu atas setiap kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hati, amen, yang rindu menyembah. Siapa boleh datang? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia.
sembah kekudusan nama-Mu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Yesus ku sembah, kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami datang kepadamu membawa hidup kami yang berjuang berkenan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, sembah. Sahabat Bapak Ibu, masing-masing yuk. Pribadi lepas pribadi kita belajar. Kita melatih diri kita untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang kita panggil dengan hormat, Elohim Yahweh namanya. Oh Jesus.
Yesus Tuhan. Dia adalah Allah yang punya pemilik hidup kita, yang punya segalanya. Mari kita benar-benar mau belajar menghormati Tuhan. Kita sembah Dia. Kita melatih diri kita. Kita belajar untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Amin. Kita belajar melatih diri kita. Haleluya, Jesus. Agar kita benar-benar tergantung hanya kepada Tuhan. Kita tidak tergantung pada satu dua hamba Tuhan, melainkan kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Haleluya. Melalui chapter kita dilatih untuk berkomunikasi dengan Bapa. Haleluya, Jesus, Jesus. Ini kami ya Bapa, ini kami membawa hidup kami kepadamu. Membawa hidup kami kepadamu. Haleluya, Kaulah yang baik, Kaulah yang baik Bapa. Mari bangun komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Bangun komunikasi dengan Bapa. Haleluya, Jesus. Haleluya. Perlahan saja kita mulai dengan Aku cinta Kau Bapa. Aku cinta Kau Bapa. Aku cinta padamu. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Kau kebutuhan kami ya Roh Kudus. Oh, mati rasanya berpisah dari hadiratmu. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Yesus Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, sahabat Bapak Ibu punya masalah sama. Saya juga punya masalah. Mari kita tinggalkan setiap masalah kita. Karena ada satu masalah yang kalau kita tidak selesaikan, dampaknya sampai di kekekalan. Yaitu masalah aku dalam diri kita yang belum selesai. Mari kita fokus selesaikan aku dalam diri kita. Agar hidup kita bisa dinikmati oleh Bapa di sorga. Dan untuk itu mari kita mau belajar menanggalkan aku dalam diri kita. Bukan lagi tentang aku, bukan lagi tentang driver atau tentang siapapun sahabat Bapak Ibu. Tapi mulai saat ini tentang Tuhan. Semua tentang Tuhan. Semua tentang perasaan Bapa di sorga. Kami mau menjadi anak kesukaan-Mu. Kami mau menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau meragukan Engkau. Yesus. Kami mau stop meragukan Engkau. Haleluya, Engkau Allah yang perkasa. Wow, luar biasa Engkau. Allah Abraham dan Ishak yang sembah. Haleluya. Kau Allah turun menjadi manusia. Oh Tuhan, Kau beri teladan bagi kami. Kalau Kau bisa sempurna, kami juga harus bisa sempurna. Itu standar yang Kau beri bagi kami masing-masing. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, tanggalkanlah semua beban masalah hidup. Jangan dulu pikir sakit-sakit yang sekarang. Karena sebetulnya yang paling bahaya apabila manusia batinnya kita sakit. Karena dampaknya kekekalan sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Sahabat Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, komunikasi dengan Bapa di surga. Engkau mau sembah Dia, engkau mau katakan kau baik Bapa. Silakan sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu bebas berekspresi, ekspresikan diri sahabat Bapak Ibu di hadapan Bapa di surga. Oh Tuhan. Kita jujur dengan Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa, ya Bapa, Bapa kami yang di surga. Ku tahu hidupku milik-Mu. Amin. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ini alasan kita sahabat Bapak Ibu. Ku ada untuk kita ada untuk Tuhan, bukan Tuhan ada untuk kita. Yes. Ku tahu hidupku milik-Mu. Amin, amin. Ku tahu nafasku dari-Mu. Haleluya. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Yes God. Ku ada untuk-Mu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Amin. Engkau yang abadi. Oh, haleluya. Ku tahu hidup kami milik-Mu ya Bapa. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk-Mu. Haleluya. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, kami pertaruhkan. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Sekali lagi ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Amin. Engkau yang abadi. Haleluya. Haleluya. Hidup kami milik-Mu.
Nafas kami milikmu, semua hanya karena kasih-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, sejak kami hidup di bumi ini, kami mau bertaruhkan semua yang kami miliki. Toh juga nanti akan pergi juga saat kami mati. Haleluya, tak ada lagi yang kami bawa sampai mati. Satu pernyataan kami Tuhan, tak kami sesali Tuhan, tak kami sesali melayani Engkau yang abadi. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, amen. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, sahabat Bapak Ibu. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Bapa, kami rasakan ketenangan Tuhan. Kami rasakan kelegaan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu. Selalu bercakap-cakap, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalamku. Ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua, amin, beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercelah. Oh, kami layak berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua, amin, beban dan dosa-dosaku, amin, hanya dengan hidup tak bercelah. Ku layak berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami beri hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami beri hati kami bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Bapa, kami rindu Engkau berbicara bagi kami malam hari ini ya Bapa. Berbicaralah bagi kami malam hari ini. Amin, 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 amin. Oh Jesus, pakai lidah bibir mulut aku ya Bapa, agar dalam menyampaikan kebenaran, benar-benar suara-Mu tersampaikan, bukan suaraku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, terus semangat di dalam Kau Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Kami siapkan tanah hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, suara renungan pada saat malam hari ini, dalam renungan doa dan puasa. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yang siap mendengar suaranya, yuk sama-sama kita katakan amin, amin, puji nama Tuhan.
Haleluya, haleluya. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu. Haleluya Yesus Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kita di Matungkas, ya ataupun boleh dibilang di Minahasa Utara dan sekitarnya, beberapa waktu ini cuaca tidak menentu ya. Cuaca tidak menentu dan apa ya, menghambat aktivitas kerja dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan mari yuk kita tetap terus semangat. Kita jadikan ini semua adalah proses di mana Tuhan mendewasakan kita, amin. Bahkan kita jadikan apa yang terjadi akhir-akhir ini, belakangan ini, merupakan satu peringatan bahwa ini loh, dunia tidak akan bisa bertahan selama-lamanya. Gitu. Saya tinggal di suatu perumahan di Matungkas dan saya melihat, wah jalannya sudah mulai, padahal baru beberapa hari, baru beberapa hari hujan, jalannya sudah mulai, waduh, tidak beraturan. Jalannya sudah mulai terbongkar dan ya hampir tidak bisa dilewati. Gitu. Itu baru beberapa hari. Ini menyatakan apa? Ini menyatakan bahwa Tuhan sebentar berbicara. Mau apa lagi kita harap tinggal di bumi yang sekarang gitu. Di bumi yang sudah gagal. Gitu. Untuk itu mari kita arahkan pandangan kita ke langit baru, bumi baru. Amin sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Dan sahabat Bapak Ibu, melalui yang kita hadapi saat ini jangan pernah kita bersungut-sungut. Karena sering sekali dengan dan tanpa kita sadari kita sering bersungut-sungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan mau kita. Betul? Dengan keinginan kita. Betul enggak? Kita ini manusia sering sekali bersungut-sungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan kehendak kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Amin. Haleluya. Atau ada yang tidak bersungut-sungut atas keadaan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita. Amin. Kita mengalami suatu proses, suatu keadaan di mana kita kayak kita kurang hati, kayak kita rasa tidak sejahtera, dan akhirnya kita jatuh-jatuhnya sering bersungut-sungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan mau kita atau ekspektasi kita atau keinginan kita, betul enggak? Nggak usah jauh-jauh, contohnya sebelum kita menikah kita tahu benar bahwa calon suamiku, calon istriku, dia begitu cantik, dia begitu baik. Tetapi pada waktu menikah kelihatan apa? Aslinya ternyata hanya kedok belakang. Dan berapa banyak suami yang bersungut, berapa banyak istri yang bersungut, tidak bersyukur, tahu begitu. Haleluya. Karena apa? Keadaan tersebut terjadi karena hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Haleluya. Seperti halnya akhir-akhir ini hujan-hujan terus sahabat Bapak Ibu. Saya juga ojek online. Kalau hujan mau ngapain ya? Di rumah doa, nyembah, baca Alkitab dan lain sebagainya gitu. Mau apa? Di satu sisi juga ada kewajiban gitu. Kita harus bertanggung jawab. Tapi kita harus Saya mau bawakan renungan malam hari ini temanya menghargai proses. Kita harus menghargai proses. Amin. Haleluya. Di satu sisi kita sering bersungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan mau kita atau keinginan kita. Di sisi lain Bapak justru sering mengajar mendidik kita dengan keadaan-keadaan yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Haleluya. Betul enggak? Betul enggak? Tetapi percaya sahabat Bapak Ibu, kita nanti ada di satu titik, bila kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita nantinya akan berada di satu titik bahwa sekalipun menurut pandangan kita, kok beda ya? Tapi akhirnya lama-lama yang sebelumnya bersungut-sungut lama-lama,
oh beda. Lama-lama, oh ternyata ini maunya Tuhan. Lama-lama, aku didewasakan melalui peristiwa ini. Amin, sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Tapi itu proses. Nah proses itu bukan proses yang singkat, melainkan proses yang panjang. Nah kita harus menghargai setiap proses-proses yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena saat awal ya kita bersungut-sungut, Tuhan kok beda Tuhan, aku menikah dengan dia, aku tahu pertama waktu ketemu dia orangnya baik-baik saja, tapi kenapa setelah menikah, wah kelihatan aslinya. Dia suka marah-marah, dia suka mukul, dia suka tempeleng, kata kasar dan lain sebagainya. Sang suami juga, aduh waktu pacaran baik, tetapi sudah menikah cerewetnya minta ampun, waduh bukan main, sok ngatur gitu. Sampai di rumah belum apa-apa ditanya mana uang dan lain sebagainya. Bukan yang seharusnya saya diperlakukan, ya. Pulang dibuatkan teh, tapi langsung buat sendiri dan lain sebagainya. Menyesal. Ada juga yang bergumul punya anak. Setelah punya anak, waduh tahu-tahu nggak punya anak. Karena anak ini dilahirkan kenapa kok ujung-ujungnya nggak dengar-dengaran begini, begini, dan seterusnya. Haleluya. Berapa banyak kita sering bersungut-sungut atas hal itu. Tapi di sisi lain Tuhan itu mengajar, mendidik atas setiap keadaan yang seringkali berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan. Tapi seperti tadi saya sempat katakan bahwa nanti perlahan-lahan kita tidak ada lagi bersungut-sungut. Bahkan kita tidak lagi berpikir bahwa kok keadaan ini berbanding terbalik dengan apa yang kita mau. Karena nanti kita ada dalam satu titik bahwa apapun keadaan kita, itu kesukaan kita. Karena apa? Karena menyadari Tuhan sementara mengerjakan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Yaitu apa kebaikan Tuhan? Mendewasakan kita. Sehingga ada ayat Alkitab berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Kebaikan ini jangan selalu dilihat dari hal-hal yang lahiriah, fana belaka, melainkan kekekalan, yaitu kebaikan Tuhan dalam hal ini mendewasakan kita. Tidak ada kualitas terbaik dihasilkan dengan waktu yang singkat, betul? Apakah ada barang yang kualitas terbaik dihasilkan dengan waktu yang singkat? Kalaupun ada, maka tidak akan bertahan lama. Amin. Haleluya. Tidak akan bertahan lama. Untuk itu kita harus menghargai setiap proses demi proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui peristiwa dan kejadian. Haleluya. Kita harus menghargai proses itu. Kayak tadi saya mengantar orang tua saya, mama saya operasi mata, cukup lama juga ternyata antri. Dan antrinya itu ternyata bukan di saat mau masuk operasi bukan pakai nomor antrian, tetapi dilihat matanya sudah mulai membesar atau tidak tahu seperti apa bahasanya, tapi intinya tidak lagi memakai nomor antrian melainkan dilihat dari matanya sudah siap atau enggak dioperasi. Dan pada waktu saya duduk, nah tercetuslah renungan malam hari ini. Menghargai proses, kita harus menikmati proses yang ada. Sudah tua, ya kita harus menghadapi mata yang katarak, itu kan penyakit orang tua. Ya, ada fasilitas BPJS, pergunakan yang ada, operasi. Dalam proses operasi, kan tujuannya mau sembuh, supaya bisa berguna lagi untuk kemuliaan nama Tuhan lainnya. Tapi ada proses sahabat Bapak Ibu, amin. Ada proses yang harus kita lalui di saat kita mau sembuh dari sakit mata kita. Operasi. Operasi ada proses lagi yang harus kita lalui, apa? Antri. Setelah dioperasi apa? Ada proses lagi, proses pemulihan. Amin. Ada proses dan itu semua untuk mendewasakan kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar menghargai proses dari Bapa. Karena kalau kita tidak menghargai proses, maka sebenarnya kita tidak menghargai Bapa. Haleluya. Karena dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Seperti seorang anak sampai dengan memberontak terhadap orang tuanya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut tidak menghargai ajaran dan didikan
orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak yang berontak, sampai berontak maksudnya, pertama ya tentunya tidak langsung tahapan sampai berontak. Pertama paling menolak dan lain sebagainya, marah, akhirnya berontak. Karena apa? Karena tidak menghormati, tidak menerima ajaran dan didikan. Untuk itu kalau misalnya kita sementara diproses, didewasakan Tuhan, jangan berontak. Amin. Kita harus hargai proses itu. Berapa berapa banyak di antara kita misalnya kita ngantri, kita tidak sabaran, kita ngeluh, akhirnya cari peluang apa yang kita bisa debat dan lain sebagainya. Apa kekurangannya, kenapa sampai antri, kenapa yang lebih dulu, saya lebih dulu kemudian yang lain yang dilayani. Hargai proses itu, amin. Hargai proses itu. Selalu cari berkat kekalnya apa. Dan puji Tuhan tadi waktu nunggu ada berkat kekal yang Tuhan berikan, kita harus hargai proses ini. Gitu. Tambah lagi tadi banyak yang yang tua-tua tadi yang operasi katarak, yang operasi mata. Ini kembali lagi menyadarkan saya pribadi bahwa ini loh nanti kalau kamu tua nanti juga begini gitu. Artinya apa? Kita harus melalui tahapan demi tahapan seperti itu. Ya, sahabat Bapak Ibu. Bersyukur yang dari muda sudah menjaga. Tapi kalau sekarang dari kecil sudah mainannya handphone. Gitu. Jadi kita harus belajar menghargai setiap proses yang ada. Amin. Kita harus belajar menghargai proses yang ada. Ingat bahwa setiap proses yang kita alami semua seizin Tuhan untuk mendewasakan kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Setiap proses Tuhan, proses Bapa yang kita alami, semua itu seizin Tuhan untuk mendewasakan kita. Sehingga ada istilah, jangan protes saat datang proses. Jadi jangan protes saat datang proses. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus ini menghargai proses. Haleluya. Yesus hadir ke dunia dan melayani kita itu tidak secara instan loh sahabat Bapak Ibu. Tidak misalnya dia dari tahta Allah kemudian dia langsung turun, dia langsung memerintah, bukan seperti itu. Pun pemerintahannya kalau kita baca di Alkitab dalam Injil, bukan pemerintahan yang mendominasi, yang memerintah kayak seenak-enaknya kayak pemerintahan sekarang, mengatur dan sebagainya, bukan. Tapi suatu pemerintahan yang justru memutarbalikkan keadaan saat ini. Maksud saya yaitu pemerintahan yang di dalamnya ada kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Titik. Justru pemerintahan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita harus saling merendah satu dengan yang lain. Bukan saling merendahkan, tapi saya harus lebih merendah dari yang lain. Amin. Nah itu enggak gampang. Nah untuk menuju ke situ Tuhan Yesus mengerjakan karya yang luar biasa, dia hadir ke dunia melayani kita tidak instan. Melainkan Yesus yang adalah Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia jadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Haleluya. Dan Yesus hadir di dunia itu melalui tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tidak ada yang namanya, oh skip untuk ini, skip untuk ini, skip. Enggak. Bayangkan loh, Yesus di kandungan ibunya apa yang terjadi? Mau dibunuh loh. Amin. Haleluya. Yesus di kandungan ibunya saja mau dibunuh. Lahir pun mau dibunuh. Melayani pun mau dibunuh juga. Padahal sementara memberitakan kabar baik. Dan dalam pemberitaan itu ada tanda-tanda yang menyertai. Yaitu melalui mujizat-mujizat. Gitu. Sehingga kita orang Kristen jangan terfokus pada mujizatnya, melainkan pribadinya. Amin. Yang menjanjikan kita langit baru, bumi baru, rumah Bapa yang kekal. Ya. Yesus itu menghargai proses itu. Sampai pada satu titik di Taman Getsemani, kalau boleh ya Bapak lalukan cawan ini. Tapi apakah skip? Enggak. 3 kali dia berdoa pun 3 kali, jadilah kehendak. Amin.
Ujung-ujungnya tetap jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kalau boleh lalukan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kalau misalnya kita sementara dalam proses Tuhan, apa yang harus kita katakan? Kita belajar jadi Tuhan Yesus. Amin. Maksudnya apa yang Yesus teladankan kita harus lakukan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap proses yang menimpa hidupku. Amin. Engkau sahabat Bapak Ibu yang ada masalah apapun itu, engkau harus selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lari, selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Karena tabur tuai ada. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Apa yang kau alami saat ini, itu taburanmu masa lalu. Dan kau harus bertanggung jawab di dalamnya. Dan kalau engkau bertanggung jawab di dalamnya, maka Tuhan, amin, pun akan turut berperkara, mendewasakan kita. Amin. Karena Yesus saja tidak pernah kayak, oh ini proses ini di skip ya. Ini keselamatan ini di kayu salib di skip. Enggak. Yesus melewati tahapan demi tahapan. Amin. Bukan berarti Yesus kemudian Tuhan, kemudian dia tidak mengikuti pendidikan. Dia mengikuti pendidikan dari 5 tahun sampai 12 tahun. Terus sampai dengan 30 tahun melayani Tuhan di kayak bahasanya kayak sudah ditabiskan, dilantik, diteguhkan sebagai rabi, baru dia melayani. Karena kalau tidak, dia tidak bisa masuk di sinagog-sinagog, di tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Ya, jadi dia melewati semua proses itu. Nah tentunya kita juga harus begitu. Kan tahapan kita lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, tua, mati. Nah kita harus melewati tahapan itu. Semua harus dapat kita jalani dan dalam menjalaninya harus menghargai setiap prosesnya. Jadi semisal kita di lampu merah, bagaimana kita bisa menghargai proses menunggu. Walaupun kayak tenang, sebetulnya kita boleh lewat walaupun lampu merah karena nggak ada polisi, nggak ada motor. Tapi kita belajar saja menunggu. Karena pernah loh sahabat Bapak Ibu. Saya lampu hijau, saya terus-terus. Tiba-tiba dari samping yang lampu merah itu robos. Aduh, dari sisi kanan robos. Kan prinsip saya yang waras ngalah. Jadi langsung tiba-tiba saya ngerem. Aduh. Gitu. Dan Tuhan ajar. Bagaimana kita harus bisa menghargai setiap proses. Amin. Jangan ngerasa gerusuk. Amin. Berapa banyak di antara kita kalau ada dalam hati langsung prek, maunya kita harus perkarakan dulu ke Tuhan. Amin. Haleluya. Perkarakan dulu ke Tuhan. Nikmati ya setiap proses. Kita hargai setiap prosesnya. Untuk itu kita harus menjalani, menikmati dan mensyukuri. Karena apa? Semua bisa dilewati. Jadi sahabat Bapak Ibu sekarang yang punya masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya kita periksakan diri kita ke Tuhan lebih dahulu. Tuhan, kenapa ya aku sakit ya? Aku terlalu forcer ini. Aduh ampun Tuhan. Kita minta Tuhan dewasakan untuk berikut, saya tidak boleh terlalu forcer lagi. Tapi kita ke dokter, wujud tanggung jawab. Amin. Haleluya, kecuali tidak ada uang ya silakan berdoa. Tapi kalau misalnya ada uang, ada kartu BPJS ke dokter. Amin. Jangan lagi pakai prinsip, aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang memang betul Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tapi Tuhan yang hebat memberikan kita hikmat, memberikan kita pikiran. Amin. Kita dewasa dong di dalam Tuhan. Jangan kita bayi-bayi. Kalau bayi-bayi, aku tahu papaku itu hebat luar biasa, anak umur 5 tahun. Aku minta ini itu diberikan. Ya tahapannya umur 5 tahun. Tapi coba umur 21 tahun. Terus mintanya petasan. Apa mau diberikan? Enggak. Betul enggak? Haleluya. Kita begitu. Untuk itu kita introspeksi kehidupan kita. Amin. Apakah kita masih seperti itu? Kalau masih seperti itu kita bertobat. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup. Haleluya. Bertanggung jawab dalam hidup. Dan dalam setiap proses tanggung jawab kita tetap Bapa menyertai kita. Untuk itu mari sekali lagi kita jalani, nikmati, syukuri karena semua bisa dilewati. Haleluya. Jadi sahabat Bapak Ibu, demikian renungan doa dan puasa kita malam hari ini. Kiranya memberkati kita bersama. Sebelum masuk pada doa, ya sahabat Bapak Ibu. Ada pengumuman di mana besok hari pagi jam 5 seperti biasa ada New Chapter Message. Kita berjumpa lagi
nanti hari Sabtu pagi tidak ada renungan, tidak ada new chapter message, melainkan ada doa pagi. Jam 5 pagi hari Sabtu kita doa pagi. Kita berjumpa doa pagi, Sabtu jam 5 pagi, hari Minggu ada renungan pagi, habis itu ada ibadah raya. You took my heart away. Wah, ibadah raya temanya You took my heart away. Haleluya. You took my heart away, artinya kau membawa hatiku jauh. Kau telah mengambil hatiku. Haleluya. Dan kita akan belajar banyak. Kita akan nantinya diingatkan cinta mula-mula kita ke Tuhan. Amin. Oke, jadi demikian sahabat Bapak Ibu, tetap ikuti akun YouTube New Chapter Community, akun FB New Chapter Community, akun TikTok, akun Instagram, sahabat Bapak Ibu akan diberkati olehnya oleh setiap postingan-postingan yang ada. Tuhan Yesus memberkati sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu, saya tahu sahabat Bapak Ibu punya masalah. Saat ini engkau yang sakit, engkau yang punya masalah apapun itu, angkat kedua tanganmu. Bapak di sorga, sahabat Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, yang ada dalam masalah, dalam proses pertumbuhan dewasa mereka, mengenal Engkau, lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, yang masih membutuhkan tanda dan mujizat daripada Engkau, kerjakan seturut kemauan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau Engkau mau, Engkau sanggup. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau Tuhan bebaskan yang terikat, Engkau lepaskan dari segala keterikatan, dosa, pergumulan mereka Engkau Tuhan turut campur tangan, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama-Mu Tuhan. Begitu juga ada nama-nama yang aku taruh di hati aku Tuhan. Aku taruh mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun pergumulan mereka, mampukan mereka untuk menjalani, untuk menghadapinya bersama dengan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan jemaat khusus New Chapter Community, baik tadi ada yang selesai operasi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan saja. Ada juga yang di Bitung kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan simpatisan semua yang secara live, yang selalu stay tune Tuhan, Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini sahabat Bapak Ibu kita masih tetap kita angkat kedua tangan kita memberkati dari tempat tinggal kita, dimanapun kita berada Engkau Bapa kiranya dapat memberkati daerah tempat tinggal kami melalui hidup kami yang menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Begitu pula Bapa di surga saat ini kami mengangkat tangan kami, kekasih-kekasih Tuhan permata hatinya Tuhan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Terima kasih ya. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.